Ya, setelah sukses dengan film Kodrat pada 2022 lalu, sutradara Charles Gojali dan rumah produksi Magma Entertainment siap kembali dengan film horor baru lagi pada tahun 2024 ini. Filmnya berjudul Pemukiman Setan yang memberikan napas baru untuk perfilman tanah air, terutama untuk film bertemakan horor. Terlihat dari film Kodrat yang mampu berikan sensasi berbeda, bukan sekedar kengerian dan jump scare, tetapi menuangkan sebuah realitas ke dalam film yang mampu menciptakan kengerian dengan sendirinya. Meski filmnya cukup tematik yang erat kaitannya dengan agama, namun mereka mencoba menyajikan sebuah karya yang untuk dinikmati semua orang. Let's talk about it. Di video kali ini gue akan review film Pemukiman Setan. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. Kau enam, gak usah kulit perkara. Ya, film ini digarap oleh Charles Gojali yang dibintangi oleh deretan pemain berbakat, salah satunya adalah Maudy Efrosina, Adinda Thomas, Bisma Mulia, Dava Wardana, Teguh Ripnu Wikana, dan masih ada yang lainnya. Film ini bercerita tentang kehidupan Alin, seorang gadis mandiri yang hidup bersama adik laki-lakinya di sebuah rusun. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, Alin masih harus dibebani utang orang tuanya yang terus-terusan ditagih oleh debt collector. Mau kemana, cantik? Bayar utang papa lo. Kemudian, Alin bersama 3 orang temannya, yaitu Gani, Fitrah, dan Zia, lantas menyiapkan rencana untuk merampok rumah antik di sebuah desa terpencil. Namun, alih-alih bisa keluar dari rumah tersebut dengan aman setelah menjarah barang curian, keempat karakter ini justru terkurung di rumah tersebut. Mereka tak menyangka bahwa satu kesalahan fatal telah dilakukannya di rumah ini. Kini mereka harus menghadapi konsekuensi teror dari arwah jahat yang tak sengaja dibangunkan oleh mereka. Ya, pada awal film sudah dibangun suasana mengerikan dan mencekam yang berlatar zaman kerajaan. Hal ini cukup membuat penonton memahami asal-muasal kutukan yang nantinya akan menjadi akar masalah di dalam film Pemukiman Setan ini. Charles Gojali untuk film Pemukiman Setan ini kembali mencoba membuat tontonan yang berbeda. Tema cerita kali ini masih membawa rasa khas Indonesia, namun lebih kental pada budaya tanah Jawa, erat kaitannya dengan kerajaan, leluhur, kesaktian, dan pusaka di masa lalu. Tapi tidak juga membuatnya menjadi film kolosal. Pemukiman Setan tetap mengambil latar masa kini, yang digambarkan dengan karakter 4 ABG. Film Pemukiman Setan menjadi angin segar dari genre horor yang belakangan makin marak ditemui di bioskop Indonesia. Di tengah banyaknya horor yang bermunculan, film ini tampil sebagai fase dengan sentuhan baru yang merombak segala aspek yang ada. Kalian lepaskan itu sangat berbahaya. Kekuatannya lebih dari apa yang kalian alami hari. Film ini akan menjadi tontonan yang mencekam sekaligus menghibur. Lewat film ini, Charles mengombinasikan horor dengan sentuhan gore, mitos-mitos Jawa, dan komedi dalam waktu singkat. Pemukiman Setan bisa dikatakan berbeda jika dibandingkan dengan film horor yang belakangan rilis di bioskop. Film ini menunjukkan sisi lain dari berbagai kemungkinan, eksplorasi horor yang belum dipertontonkan selama ini. Ya, sebetulnya film horor macam ini bukan yang pertama. Charles Gojali sempat memberikan horor dengan warna ini lewat film Kodrat. Nah, kali ini sentuhan khasnya tersebut kembali dibawa dan kembali memberikan angin segar bagi film horor Indonesia. Nah, paruh pertama film Pemukiman Setan berjalan dengan apik. Proses pengenalan tiap-tiap karakter dan penggambaran situasi yang terjadi di dalamnya berjalan mulus, walau masih ada beberapa lubang yang tak terisi. Intensitas film makin naik ketika satu persatu karakter mulai mendapatkan teror gaib di rumah antik tersebut. Momen-momen mengejutkan ditampilkan dengan sangat menarik, baik itu dari suara hingga pengambilan gambar. Kita harus tolong dia. Kita nggak tahu dia siapa, Gan. Ya, film horor tentunya enggak lengkap tanpa adanya adegan jumpscare. Momen jumpscare dalam film Pemukiman Setan terasa efektif berkat scoringnya yang terdengar menggelegar, sehingga akan bikin penonton berdebar atau bahkan terkejut.
Momen jumpscare pada film ini pun sebenarnya gak terlalu banyak, karena lebih fokus pada adegan action, tapi itu terasa efektif. Selain itu, kengerian dalam film ini juga dihadirkan lewat visual make up yang terlihat sangat gore. Sinematografinya yang cakep dan tone warna yang gelap memberi kesan seram tersendiri. Ya, Pemukiman Setan adalah salah satu horor segar yang layak ditonton dengan jalan cerita dan konsep yang ditawarkannya. Selain itu, akting para aktornya juga layak diberi acungan jempol. Maudy Efrosina tampil meyakinkan, terus Adinda Thomas yang menjadi setan di film ini juga selalu memberi kesan setiap kemunculannya. Apalagi suara cekikikannya yang begitu epik. Serem, Wak. Terus juga Teku Ripnu Wikana dan Putri Ayudhya. Mereka merupakan aktor dan aktris senior yang hampir selalu berhasil dalam memerankan beragam karakter di setiap filmnya. Terakhir, saran dari gua untuk penonton adalah tetaplah duduk di kursi bioskop hingga seluruh kredit filmnya selesai, karena akan ada beberapa clue yang dimunculkan yang membuat satu pertanyaan muncul. Apakah ini bakal jadi universe horor Indonesia? Ya, itulah review film Pemukiman Setan. Film ini sudah tayang di bioskop. Bagi yang belum nonton, silahkan pesan tiketnya sekarang juga. Dan buat yang sudah nonton, ingin tahu tanggapan dari kalian, silahkan komen di bawah. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe, dan aktifin notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye. Thank you.